Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Irwan Taufik Ritonga selaku dosen dan pengampu mata kuliah akuntansi pemerintahan dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 bersama saya Emil Sinan Farij yang akan ditemani oleh para Piana Indra Pamungkas, Yasara Mansari, dan Malatul Hafizah. Kami akan mempresentasikan laporan hasil observasi mengenai transaksi penerimaan retribusi pelayanan persampahan kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Sebagai konteks awal, pengelolaan sampah di Indonesia masih mengalami tantangan besar. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, sampah yang sudah terkelola baru sekitar 25%. Sedangkan di daerah Yogyakarta masih ada 99% sampah yang belum terkelola dengan baik. Meskipun begitu, jumlah bank sampah menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun peningkatannya tidak signifikan yang disebabkan aspek pendanaan yang kurang memadai. Oleh karena itu, penerimaan retribusi persampahan menjadi penting karena menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang berkaitan langsung dengan layanan kebersihan kepada masyarakat. Oke, baik. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya pemerintah daerah itu sudah memiliki wewenang untuk mengatur pendapatan asli daerahnya sendiri. Nah, pengelolaan PAD yang akutabel ini menjadi sebuah fondasi kesuksesan bagi pemerintah daerah. Nah, di sini pemerintah daerah yaitu DLH Kota Yogyakarta itu dia tidak hanya bertindak sebagai unit pelaksana teknis yang menjaga kebersihan dan juga keindahan Kota Yogyakarta, tetapi juga melakukan pengelolaan retribusi. Pengelolaan ini dimulai dari penagihan, kemudian penerimaan, kemudian pencatatan, penyetoran, dan juga eh, penyaluran dana retribusinya ini. Nah, sehingga diperlukan sebuah evaluasi sistem administrasi untuk menyediakan penyajian data keuangan yang kredibel. Nah, kami sudah melakukan penelitian ini di Selasa 21 April 2026 kemarin di DLH Kota Yogyakarta secara langsung di Demangan. Kami mewawancarai Mbak Devi sebagai pegawai pelaksana teknis bidang pengelolaan persampahan, Pak Sabir sebagai bendahara penerimaan, dan juga Pak Arif sebagai pegawai pengolah data dan informasi akuntansi. Next. Baik, untuk tujuan penelitian kami yaitu kami berfokus untuk meninjau struktur tugas dari DLH, lalu memetakan alur proses bisnis transaksi penerimaan secara real, serta nanti mengevaluasi keseluruhan siklus akuntansinya terhadap standar yang berlaku. Lalu untuk manfaat penelitiannya sendiri yaitu untuk meningkatkan komunikasi langsung dengan instansi pemerintah sekaligus memperdalam pemahaman atas kesesuaian antara teori akuntansi di kelas dengan praktik nyata di lapangan. Selain itu juga membuka peluang kerjasama yang paling menguntungkan antara dunia akademik dan instansi pemerintah, serta memastikan relevansi kurikulum dengan realitas pengelolaan keuangan daerah saat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil singkat dari DLH Kota Yogyakarta. Jadi, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Yogyakarta adalah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang memiliki tugas dan fungsi untuk membantu pemerintah kota di bidang lingkungan hidup. Nah, adapun beberapa fungsi dan juga tugasnya antara lain pengelolaan persampahan, pemeliharaan ruang terbuka hijau, pengawasan pada dan kelestarian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, hingga perencanaan lingkungan hidup. Namun di sini kelompok kami akan fokus kepada fungsi pengelolaan persampahan dengan dikhususkan pada retribusi kebersihan. Kemudian untuk struktur struktur organisasi dari DLH Kota Yogyakarta antara lain ada di bidang perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup, kemudian ada bidang pengembangan kapasitas dan pengawasan lingkungan hidup, kemudian bidang ruang terbuka hijau, hingga bidang pengelolaan persampahan, yang di mana ini, ada di bawah kepala dinas dari DLH Kota Yogyakarta. Selain bidang-bidang juga ada, UPT di mana ada UPT Laboratorium Lingkungan dan UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan. Kemudian untuk tugas dan fungsi dari DLH sendiri ini, antara lain juga ada perencanaan dan perumusan kebijakan, kemudian pengendalian lingkungan hidup, hingga pelayanan perizinan dan, pembuatan laporan dari yang terkait dengan kebersihan dan juga lingkungan. Retribusi pelayanan kebersihan persampahan merupakan pungutan daerah yang muncul akibat
Pemerintah memberikan layanan persampahan kepada masyarakat atau badan usaha. Alurnya dimulai dari adanya layanan seperti pengangkutan sampah, pengumpulan depo, atau layanan kebersihan lainnya. Setelah itu, DLH menetapkan tagihan retribusi kepada wajib retribusi. Kemudian wajib retribusi melakukan pembayaran baik secara tunai maupun non-tunai. Skema pembayaran tunai bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penggerobak dan melalui depo langsung. Apabila wajib retribusi menggunakan layanan penggerobak, WR harus membayar biaya layanan penggerobak sekaligus beban pungutan retribusi sesuai dengan tarif yang berlaku. Sedangkan apabila WR tidak berlangganan penggerobak, WR harus mengantar sampah sendiri ke depo dan membayar tagihan retribusi langsung kepada depo. Selain itu, apabila WR ingin membayar secara non tunai, WR harus membayar sesuai tarif yang berlaku dengan mentransfer melalui akun bank BPD DIY yang dipungut satu kali dalam satu bulan. Pembayaran tersebut selanjutnya disetorkan atau langsung ke RKUD, yaitu rekening kas umum daerah, lalu dicatat dan dilaporkan eh, pada laporan keuangan pemerintah daerah. Yang menarik, transaksi retribusi persampahan ini memiliki dua sisi. Dari sisi pelayanan publik, DLH memberi layanan kebersihan, sedangkan dari sisi akuntansi muncul proses pengakuan hak tagih, penerimaan kas, dan pendapatan daerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan pemerintah yang terkait dengan transaksi retribusi DLH Kota Yogyakarta. Jadi ada beberapa peraturan yang kami gunakan sebagai dasar analisis mengenai transaksi retribusi DLH. Yang pertama ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Kemudian ada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian ada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Kemudian ada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian ada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2024 mengenai ketentuan umum retribusi daerah. Dan yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun tiga peraturan utama yang kami jadikan dasar adalah Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, kemudian ada Perwali Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 yang berfokus pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, dan yang terakhir ada Perwali Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2024. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur pengelolaan retribusi pelayanan persampahan kebersihan di DLH Kota Yogyakarta. Jadi, untuk pengelolaan retribusi ini akan masuk sebagai prosedur penatausahaan bendahara penerimaan. Jadi, proses ini merupakan proses untuk menatausahakan kegiatan menerima, menyimpan, menyetor ke RKUD, membukukan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang dalam pengelolaan bendahara penerimaan. Jadi, Dinas Lingkungan Hidup adalah salah satu SKPD yang menerapkan proses penatausahaan bendahara penerimaan ini yang melibatkan bidang pengelolaan persampahan dan subbagian keuangan. Untuk penatausahaan oleh bendahara penerimaan sendiri, ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang tahap pertama adalah proses penetapan, di mana penetapan retribusi dilakukan oleh kepala DLH atau anggaran yang dibuktikan dengan adanya TTD dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau SKRD untuk wajib retribusi baru dan kwitansi untuk wajib retribusi lama. Untuk tahap kedua adalah penerimaan dan penagihan. Dalam tahap ini akan ada dua mekanisme pembayaran retribusi, yaitu tunai dan non-tunai. Untuk pembayaran tunai sendiri, wajib retribusi akan melakukan penyetoran langsung ke bendahara penerimaan, kemudian bendahara penerimaan akan melakukan validasi jumlah retribusi yang dibayarkan oleh wajib retribusi apakah sudah sesuai dengan tagihan yang sudah diberikan sebelumnya. Apabila sudah sesuai, maka bendahara penerimaan akan menerbitkan kwitansi 3 rangkap sebagai bukti pembayaran. Nah, untuk skema yang kedua yaitu pembayaran non tunai.
di pembayaran non-tunai ini, wajib retribusi akan melakukan setoran retribusi secara transfer ke bank, ATM, atau GoPay. Nah, nantinya retribusi tersebut akan masuk ke rekening bank di kas daerah di bank BPD DIY. Kemudian setelah kas itu masuk dan sudah diverifikasi oleh bank, maka bank akan memberikan bukti pembayaran. Nah, untuk skema pembayaran tunai ini biasanya dilakukan oleh wajib retribusi rumah tangga dengan pertimbangan nominal yang kecil. Sedangkan untuk non tunai itu biasanya untuk badan usaha. Nah, catatan apabila wajib retribusi membayar lebih dari 3 bulan atau terlambat membayar, maka akan diberikan surat tagihan retribusi daerah atau STRD. Kemudian tahap ketiga adalah proses penyetoran. Terdapat dua mekanisme dalam penyetoran STS ke PPKD. Yang pertama adalah penyetoran retribusi tunai. Jadi ketika bendahara penerimaan sudah menerima retribusi secara tunai dari wajib retribusi, maka dia akan menyetorkan penerimaan retribusi tersebut 1 kali 24 jam ke bank BPD DIY di rekening kas daerah. Dan setelah itu, bendahara penerimaan akan membuat STS sebagai bukti penyetoran retribusi. Yang kedua adalah penyetoran retribusi non-tunai. Karena retribusi yang dibayarkan secara non-tunai sudah langsung masuk ke kas daerah di bank BPD DIY, maka bank hanya akan menerbitkan STS yang akan diberikan kepada bendahara penerimaan sebagai bukti bahwa telah diterima retribusi dengan jumlah sekian melalui skema non-tunai. Nah, setelah itu, bendahara penerimaan akan menerbitkan 4 rangkap STS untuk mencocokkan jumlah yang ditransfer, lalu diberikan ke bendahara penerimaan, arsip bank, pemegang RKUD, dan PPKD selaku BUD. Nah, jadi untuk setiap penerimaan retribusi nantinya akan dicatat di BKU sebagai bagian penerimaan. Sedangkan untuk penyetoran itu nantinya akan masuk ke bagian sisi pengeluaran dari BKU. Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan setiap tahap dalam prosedur penatausahaan bendahara penerimaan. Dalam pencatatan akuntansi, DLH sudah menggunakan SI-BDRI sebagai sistem pencatatannya. Di sini kami akan men-highlight pencatatan akuntansi terhadap pembayaran tunai dan non-tunai. Jika wajib retribusi membayar secara tunai, uang masuk terlebih dahulu ke bendahara penerimaan, sehingga jurnalnya debit kas di bendahara penerimaan dan kredit piutang retribusi. Setelah kas disetorkan ke RKUD, maka akan dicatat sebagai debit RKPBKD dan kredit kas di bendahara penerimaan. Sementara itu, jika pembayaran dilakukan secara non-kas, kas tidak melewati bendahara penerimaan, tetapi langsung masuk ke rekening kas umum daerah, sehingga pencatatannya lebih ringkas, yaitu debit RKPBKD dan kredit piutang retribusi. Setelah penerimaan didukung STS dan bukti bank yang sah, barulah diakui sebagai realisasi anggaran dalam LRA dengan jurnal debit eliminasi perubahan sal dan kredit pendapatan retribusi pelayanan persampahan. Baik, berikut beberapa dokumen transaksi yang telah kami dapatkan. Di sini untuk penjelasan masing-masing dokumennya itu kami membaginya menjadi 3 tahapan. Untuk tahapan pertama yaitu tahap penetapan dan penagihan. Nah, pada tahap ini itu DLH menggunakan 3 dokumen utama untuk mengklasifikasikan wajib retribusi. Dokumen pertama yaitu SKRD atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Nah, dokumen ini itu diterbitkan resmi oleh Kepala DLH selaku pengguna anggaran, lalu akan ditujukan khusus untuk wajib retribusi baru atau badan usaha yang belum memiliki nilai ketetapan tetap. Nah, dokumen ini itu berfungsi sebagai dasar hukum penagihan awal. Lalu untuk dokumen kedua yaitu kwitansi retribusi. Nah, dokumen ini itu diterbitkan oleh juru pungut untuk wajib retribusi lama, seperti sektor rumah tangga yang nantinya itu ditarik melalui RT RW. Nah, dokumen ini itu berfungsi ganda, yaitu sebagai surat tagihan sekaligus sebagai bukti bayar sah jika sudah lunas. Nah, untuk menjaga fungsi kontrol, kwitansi ini itu dicetak menjadi 3 rangkap, yaitu ada untuk warga, bendahara, dan PPK SKPD. Lalu yang ketiga itu dokumen surat tagihan retribusi atau STR. Nah, sebagai langkah mitigasi risikonya, jika ada wajib retribusi yang
menunggak lebih dari 3 bulan, dokumen ini akan dikeluarkan sebagai penagihan piutang resmi dengan batas waktu pelunasan yang ketat, yaitu 7 hari. Next. Tahap kedua yaitu tahap penerimaan dan penyetoran. Nah, pada tahap ini itu semua perputaran uang dikunci menggunakan dokumen bernama STS atau surat tanda setoran. Nah, ada dua mekanisme yang berjalan di sini, yaitu di sisi kiri itu ada STS tunai, yaitu ketika juru pungut menyerahkan uang tunai ke bendahara penerimaan, lalu bendahara wajib menyetorkannya ke Bank BPD DIY selaku tempat penampungan rekening kas umum daerah atau RKUD. Nah, dari aspek internal kontrolnya, batas waktu penyetorannya itu sangat ketat, yaitu maksimal 1 kali 24 jam dengan dokumen dicetak kerangkap 4 sebagai audit trail. Lalu ada di sisi kanan itu STS non tunai. Jadi dokumen ini itu diterbitkan langsung oleh pihak bank ketika wajib retribusi itu memilih membayar via transfer langsung ke RKUD. Nah, dokumen ini itu berfungsi sebagai pengganti STS tunai sekaligus bukti palit bagi bendahara bahwa dana telah masuk dengan aman ke kas daerah tanpa ada risiko salah kelola uang tunai. Next. Baik, tahap terakhir atau tahap ketiga yaitu tahap pencatatan dan pelaporan. Disinilah seluruh transaksi itu dipertanggungjawabkan melalui pembukuan yang sistematis. Di sini ada beberapa dokumen, ada 4 dokumen. Yang pertama untuk dokumen SPJ pendapatan fungsional, yaitu merupakan laporan pertanggungjawaban bulanan mengenai realisasi penerimaan dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan, yang dilaporkan dari bendahara penerimaan ke pengguna anggaran hingga PPK SKPD. Lalu yang kedua itu ada dokumen buku kas umum. Jadi buku ini dikelola oleh bendahara untuk mencatat mutasi harian secara kronologis, baik di sisi debit, penerimaan maupun nanti di sisi kredit atau penyetoran ke RKUD. Nah, BKU ini itu menjadi sumber utama dalam penatausahaan keuangan. Lalu dokumen ketiga yaitu buku rekapitulasi penerimaan harian. Nah, dokumen ini itu berfungsi untuk memilah ringkasan harian BKU berdasarkan jenis penerimaannya, apakah nanti akan masuk pajak daerah, apakah masuk ke retribusi daerah atau lain-lain PAD, untuk memudahkan verifikasi kas dengan rekening koran bank. Nah, lalu yang terakhir, dokumen terakhir yaitu berita acara rekonsiliasi SPJ. Nah, dokumen ini itu merupakan bukti formal kecocokan data antara catatan bendahara penerimaan DLH dengan PPKD. Nah, proses rekonsiliasi ini itu dilakukan 1 bulan sekali. Seperti contoh dokumen terlampir itu per 8 April 2026 untuk periode Maret, guna untuk memastikan bahwa saldo rekening koran itu bernilai 0, yang menandakan nantinya tidak ada kas yang tertahan dan semua pendapatan telah terserap sempurna ke kas daerah. Next. Oke, baik. Selanjutnya kami akan melanjutkan pembahasan kami mengenai evaluasi alur pengelolaan retribusi kebersihan dan juga kepatuhan regulasi dokumen yang sudah dikeluarkan oleh DLH Kota Yogyakarta. Jadi kami akan mengacu pada Perwali Kota Yogyakarta nomor 50 tahun 2024 dan juga Permendagri nomor 77 tahun 2020. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini bahwa sebenarnya secara garis besar baik dari STRD, STS, BKU ataupun STRD sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Bahkan kalau misalnya dari SKRD-nya ini, dia itu nggak cuma tanda tangan dari satu pegawai aja, tapi dia juga DLH Kota Jakarta juga meminta tanda tangan dari unit kerjanya di bagian SKRD-nya ini. Nah, kemudian kalau misalnya dari STS dan BKU ini sebenarnya sudah sesuai dan sangat sesuai, tidak ada perbedaan yang lebih baik ataupun lebih buruk. Nah, kalau misalnya dari STRD, surat tagihan retribusi daerah, di sini milik DLH Kota Yogyakarta itu tidak mencantumkan adanya bunga ataupun denda retribusi karena telah membayar retribusi. Padahal seharusnya menurut Perwali Kota Yogyakarta nomor 50 tahun 2024
um, menurut Bapak seharusnya memang dicantumkan nih denda ataupun bunganya. Nah, karena tidak dicantumkan denda dan bunganya, hal ini tuh bisa menyebabkan adanya tidak transparan di dokumen yang diterbitkan. Next. Oke, sekarang kita akan melanjutkan evaluasinya lebih lanjut lagi. Jadi sebenarnya alur pengelolaan retribusi kebersihan, terus dokumennya, pencatatannya itu sudah sesuai dengan peraturan berlaku, yaitu Permendagri 77 nomor 2020, Perwali Kota Yogyakarta nomor 50 tahun 2024, dan juga SAP dan peraturan lainnya. Namun kami menemukan beberapa hal yang sebenarnya itu bisa menjadi kelemahan atau kekurangan. Yang pertama dari STRD-nya itu kan tidak dicantumkan kolom sanksi bunganya, sehingga hal ini tuh menimbulkan kerancuan apakah si DLH Kota Yogyakarta itu benar-benar tidak menagih atau dia menagih tapi tidak mencantumkan. Kalau misal DLH Kota Yogyakarta itu tidak menagih, itu tuh kan DLH Kota Yogyakarta bisa kehilangan sumber pendapatannya. Tapi kalau misal DLH Kota Yogyakarta itu menagih tapi tidak mencantumkan kolom sanksi bunganya, hal ini menimbulkan tidak adanya transparansi gitu. Kemudian kalau misalnya dari sisi operasionalnya, ketika seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ketika wajib retribusi itu membayarkan langsung ke membayarkan secara non tunai yang artinya langsung masuk ke rekening kas umum daerah, sebenarnya BPDDI itu tidak mendapatkan informasi hal itu secara real time gitu. Jadi si BPDDI itu harus bertanya langsung ke jadi si DLH Kota Yogyakarta itu tidak mendapatkan informasinya secara langsung gitu. Jadi DLH Kota Yogyakarta itu harus menanyakan langsung nih ke BPDDI apakah hari ini ada transaksi retribusi yang membayar langsung ke BPDDI atau membayar non tunai. Nah, hal ini kan menyebabkan adanya inefisiensi waktu operasional. Nah, kemudian kalau misalnya dari accounting-nya, sebenarnya kalau misalnya dari ayat jurnalnya itu tuh sudah sesuai karena kan mereka menggunakan SPD ya. Yang artinya maaf saya ulangi. Jadi kalau misalnya dari sisi accounting-nya sebenarnya tidak ada hal yang terlalu signifikan, terutama di bagian ayat jurnalnya, karena kan mereka DLH Kota Yogyakarta sudah menggunakan SPD, sehingga sebenarnya sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Namun di sini kami menyoroti bahwa dari sisi akuntannya, yaitu kan sudah tidak lagi menginput semua transaksi, karena yang menginput transaksi itu bendahara penerimaan ataupun bendahara pelaksanaan ataupun pejabat lainnya yang memang berwenang gitu. Jadi si akuntannya itu hanya melakukan accept aja apakah transaksinya itu sudah benar dan sesuai dengan dokumen yang berlaku, dokumen yang ada. Nah, itu tuh kalau misal hari ini bisa menjadi sebuah kelemahan kalau misal akuntannya itu tidak mengecek dokumen yang mendukung, sehingga menyebabkan adanya validasi audit yang lemah. Kemudian karena tadi yang bisa input transaksi itu sebenarnya nggak terlalu banyak, hal itu bisa menyebabkan adanya antrean input nih, terutama didukung kalau misal satu user estimate itu cuma bisa login di satu device aja, jadi hal ini bisa menyebabkan adanya bottleneck input. Nah, kami menyarankan bahwa seharusnya pemerintah itu menciptakan sistem notifikasi pembayaran non tunai yang terintegrasi secara otomatis antara semua dinas, SKPD maupun PKD dengan bank yang menjadi penyimpanan rekening kas umum daerah. Kemudian ada penguatan mekanisme verifikasi dan pengawasan internal dalam proses pencatatan dan alter transaksi sehingga tidak ada lagi kesalahan ataupun penurunan kredibilitas ataupun validasinya. Kemudian Kemendagri juga seharusnya meningkatkan jumlah pemberian akses input dan akses input data transaksi ke SIPD dengan tetap menjaga authorization dan authentication sehingga tidak ada lagi nih bottleneck input atau antrean dalam menginput data, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sistem penata usaha retribusi DLH Kota Yogyakarta ini sudah memenuhi kepatuhan formalitas namun belum memenuhi esensi pengendalian internal yang pokok sehingga menimbulkan celah akuntabilitas audit dan inefisiensi operasional yang nyata. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.